Kali ini gue mau bahas lagi dua lensa third party yang performa dan kualitasnya jauh lebih tinggi dari harga yang harus kita bayar. Lensa yang berhasil memberikan kualitas gambar terbaik ketika kita lagi trip kreatif adventure kemarin. Dan biar kalian tahu kenapa, silahkan ikutin video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas dua lensa third party dari brand yang sama, yaitu adalah lensa Viltrox 13mm f1.4 dan juga 75mm f1.2. Dan ini adalah lensa yang benar-benar menarik banget karena kita berpengalaman juga dengan kedua lensa ini dibawa buat ngetrip kreatif adventure kemarin, dan so far memuaskan dan gue pengen sharing performanya di sini. Nah, buat yang 13mm sendiri sebenarnya gue nggak bakal bahas terlalu mendalam di sini. Gue cuma pengen mention aja karena ini salah satu lensa yang terbaik juga bisa kalian dapetin di harga 6 jutaan. Dan lensa ini udah sempet kita buat video comparisonnya kemarin bahkan dengan lensa Sigma gitu ya. Jadi kalau kalian pengen ngecek silahkan main ke video tersebut karena ini juga worth it banget. Tapi yang sebenarnya jadi star of the show yang pengen gue bahas banget itu adalah si 75mm f1.2 ini. Gue udah sempet review, tapi gue rasa gue nggak mention secara cukup gitu ya buat lensa ini. Karena sebenarnya beberapa kali gue pengen bahas di Instagram gue, di video YouTube. Itu jadi problem karena lensa ini waktu itu begitu ready, itu ready-nya cuma 2 hari dan tiba-tiba langsung goib lagi gitu. Langsung habis lenyap dari pasaran. Dan motivasi gue pengen bikin video ini adalah karena gue lihat di beberapa toko online si 75mm f1.2 ini udah mulai ready stock lagi. Dan menurut gue kalian jangan sampai missing out karena gue bisa bilang lensa ini adalah lensa third party tele terbaik saat ini dari segi value dan juga kualitas yang diberikan untuk khususnya buat para pengguna kamera Fujifilm. Karena antar dua lensa ini menarik juga. Kalau yang 13mm kalian itu bisa pakai, dia itu ada pilihan buat Sony juga, Sony, Fujifilm dan juga Nikon Z mount. Sedangkan yang ini buat pengguna Fujifilm doang. Kalau yang 13mm tadi gue udah mention harganya, dia di sekitar 6 jutaan, itu udah worth it banget. By the way, di trip kita untuk dari segi penggunaannya di trip kita kemarin itu paling banyak sih 13mm juga sebenarnya, karena ya kita adalah pengguna lensa wide banget sebenarnya, gambar-gambarnya kita suka gitu karena surreal karakternya kalau misalkan kita pakai lensa-lensa wide lagi di outdoor. Dan ya gue udah mention harganya, dia di sekitar 6 jutaan. Dan kalau buat yang si tele ini 75mm f1.2 dia cuma dibanderol seharga 8,5 juta rupiah aja. Mungkin buat beberapa orang terdengar nggak murah kali 8 jutaan. Emang iya gitu, 8 jutaan memang investment yang lumayan harus dipikirin juga. Tapi ngelihat kualitas yang diberikan dan harga 8 jutaan itu adalah harga yang cukup budget kalau dibandingkan dengan lensa-lensa native-nya Fujifilm yang terbaru. Itu membuat lensa ini worth it banget. Bahkan sedikit fun fact, jadi gue kan udah sempet review. Jadi waktu review gue tayang lensa ini udah goib juga sebenarnya, jadi nggak begitu berguna. Dan gue sempet ngecek di sosial media. Gue sempet ngecek di toko online, bukan sosial media, di Tokped gitu ya. Itu lensa ini ada yang kayak semacam jual dengan harga jauh lebih tinggi dari harga seharusnya, dari harga MSRP-nya. Jadi begitu lensanya goib, bahasanya apa sih, kayak waktu kita masker tuh ada penimbun kali ya. Walaupun gue yakin dia nimbun juga paling ya 3-5 biji, nggak mungkin banyak nimbun lensa, nggak murah gitu ya. Tapi fun fact, waktu itu lensa ini ada yang jual di Tokopedia, itu harganya sampai nyentuh 11,5 juta rupiah. 11,5 juta rupiah dari MSRP-nya yang harusnya 8,5 juta rupiah. Yang membuatnya sangat meyakinkan kalau dia punya value yang luar biasa baik gitu. Dan memang di sini gue pengen jelasin lagi ke kalian betapa lensa ini bener-bener gokil banget kalian pertimbangin. Apalagi kalau kalian bisa dapet di harga MSRP-nya sekarang karena dia udah banyak restock. Build quality-nya sendiri metal sama yang 13mm-nya, cuman yang ini rasanya otomatis lebih mewah karena dia lebih gede juga kalau kita side by side gitu ya. Optiknya juga lebih gede, jauh gitu ya. Jadi kalau kita side by side kelihatan jauh lebih mewah yang 75mm ini.
masuk akal juga karena dia bukaannya 1.2 gitu ya, f-nya bukan 1.4. Dan dia juga udah dilengkapi dengan aperture ring, layaknya lensa-lensa flagship dari brand-brand native gitu ya. Lensanya Sony G Master, dia ada ringnya kayak gini. Lensa-lensa XF native-nya Fuji juga ada ring-ringnya kayak gini, dan ini memberikan complementary tersendiri gitu. Sama yang gue suka di sini dia tagline-nya Pro ya. Jadi ini kayak bakal jadi tagline baru di jajarannya Viltrox karena sebelumnya dia cek merah gini, kelihatan kayak G Master sebenarnya, tapi gue lebih suka dengan tagline Pro gini, lebih kelihatan apa ya, humble tapi yet lebih elegan gitu. Tapi kita nggak bahas soal masalah desain karena itu preferensi subjektif juga, cuman dari segi build quality udah gokil banget. Dan di 75 mm ini dia udah weather sealed. Kalau yang 13 setahu gue belum weather sealed, 75 ini udah weather sealed dan kita udah pakai di kondisi-kondisi yang cukup jorok, cukup ekstrim, dan dia belum ada keluhan yang signifikan juga, yang mengkhawatirkan. Emang sempet sih di trip kita yang Bandung, itu dia sempat berembun di sisi dalam, tapi itu adalah user error karena kita waktu di air terjun, kondisi hujan juga gitu kan, gerimis-gerimis, kita banyak gonta-ganti lensa. Jadi ya sebenarnya kitanya agak user error juga, tapi di situ lesson learn. Pas kita ke Jogja kemarin, trip yang kedua itu semua aman gitu, nggak ada keluhan sama sekali. Begitu juga dari ring-ringnya, nggak ada macet, nggak ada apa, bener-bener kita pakai di kondisi yang berlumpur juga karena kemarin tuh masuk goa dan pas ke pantai juga baliknya tuh off-road gitu. Nggak ada masalah gitu, kita bersihin dengan ya tisu-tisu basah gitu kan, pakai cleaning kit juga, semua aman. Jadi soal build quality gue yakin lensa ini tangguh banget. Begitu juga kalau kita berbicara soal picture quality yang diberikan juga gokil parah. Chromatic aberration terkontrol, gambar tajam banget, bias cahaya ketika kita menghadap ke sumber cahaya direct gitu ya, ke matahari misalkan, itu nggak bikin warnanya wash out gitu. Bener-bener cakep. Apalagi waktu kita di pantai kemarin yang Creature episode 2, kita dapat golden hour dan itu dapat gambarnya cakep banget pakai lensa. Sayangnya itu pakai yang ini ya. Tapi ya kurang lebih sama gitu. Di video tersebut kita pakai wide lagi 13 mm karena ini agak kejauhan memang untuk selera kita sebenarnya. Cuman ya pada beberapa kondisi tertentu gue yakin bakal kepake 75 ini. Tapi ya coatingnya tuh bener-bener aman banget gitu dari apa namanya, bias cahaya gitu. Jadi soal kualitas udah gokil parah. Bahkan kalau kalian nonton channel-channel luar, itu banyak juga yang comparisonnya itu dengan lensa-lensa native-nya Fujifilm sendiri di ranah flagship-nya. Kalau nggak salah di angka-angka 90 mm gitu ya yang punyanya Fujifilm, dan lensa ini benar-benar bisa bersaing dengan harga yang jauh di bawahnya gitu. Jadi benar-benar memuaskan dan gue udah ngerasain sendiri. Emang kalau kalian nonton Creature gitu ya, episode jalan-jalan kita buat ngambil foto, memang Viltrox sendiri itu mensupport acara kita, mensupport seri trip kita jalan-jalan. Tapi video ini tidak sponsored by Viltrox sama sekali. Ini bener-bener purely opinion gue setelah nyobain dua lensa ini di lapangan ketika dipakai syuting. Dan to be honest, kenapa Viltrox bisa masuk untuk support kita, itu karena gue yang nge-reach Viltrox duluan gitu. Karena sebelumnya gue suka banget sama lensa 13 mm-nya, tapi waktu itu kita belum ada si 75 mm-nya ya. Jadi gue sempat waktu ke Bromo review DJI, itu gue beli 56 mm-nya Sigma. So far memuaskan juga, nggak ada masalah, tapi waktu itu karena belum ada info-info telenya si Viltrox juga gitu. Dan setelah kita coba dua-duanya sekarang, ini bener-bener menurut gua recommended parah gitu. Jadi terlepas mereka memang mensupport trip kita, tapi ini adalah opini pribadi gua sendiri yang bener-bener as a user gua puas dengan value yang ditawarkan oleh lensa ini. Karena ya, fun fact, ini kita beli sendiri juga buat yang 13 mm. Yang ini masih minjem, ini bukan barang retail, ini barang yang pertama banget nyentuh di Indonesia. Kita langsung sikat, cobain gitu ya. Dan ini masih barang pinjaman, tapi ya so far bener-bener memuaskan. Menurut gue value dan apa yang diberikan itu sweet spot banget gitu ya. Bener-bener worth it banget buat kalian pertimbangkan. Terutama kalau kalian adalah pengguna kamera Fujifilm kayak kita. Apalagi yang 75 ini karena so far memang hanya tersedia buat Fujifilm ya. Kalau 13 kan tadi banyak yang
75 hanya tersedia buat Fujifilm. Dan itu jadi poin yang kuat banget karena selama ini Fujifilm itu nggak banyak gitu lensa-lensa third party. Dulu yang ada cuma Viltrox yang autofocus, tapi Viltrox Trinity-nya itu kualitasnya beda jauh sama yang dua di depan gue ini. Gitu, jadi so far ya worth it banget buat kalian pertimbangkan. Dan ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan. So far puas, dan kalau kalian belum nonton video Creative Adventure kita, silahkan disimak juga, langsung meluncur ke video trip kita karena epic banget gitu ya. Apalagi yang episode 2, endingnya itu kita dapat golden hour, shotnya epic-epic, begitu juga dari drone FPV, bener-bener ganteng banget. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.